Kembali di Kompas Petang, Saudara. Polisi militer Kodam Jaya menyatakan tengah memeriksa oknum TNI yang diduga terlibat dengan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN yang disertai dengan penculikan. Saat ini Pomdam Jaya tengah mendalami keterlibatan anggota TNI dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Ilham Pradipta. Kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN terungkap setelah korban ditemukan tewas di area persawahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebelum korban ditemukan tewas, korban sempat menjadi korban penculikan. Dalam keterangan tertulis kepada Kompas TV, Komandan Polisi Militer Kodam Jaya Kolonel Doni Agus Priyanto menyatakan, masih kami periksa dan dalami itu, katanya. Terkait pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN, Cempaka Putih, polisi telah menetapkan 15 tersangka. Dari 15 tersangka yang sudah ditangkap, polisi menyebut ada 4 tersangka yang diduga merupakan aktor intelektual dalam kasus pembunuhan ini. Soal dugaan keterlibatan oknum TNI di kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN, kita akan bahas bersama psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat sore, Pak Reza. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Reza, polisi kan sudah menetapkan 15 orang tersangka dan 4 diantaranya diduga sebagai aktor intelektual. Nah, sekarang muncul kembali diduga ada oknum anggota TNI yang terlibat dalam kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN ini. Apakah ini bisa jadi anggota TNI ini malah yang menjadi aktor utamanya di balik kasus ini? Kita gunakan kata oknum ya, bukan anggota TNI tapi oknum anggota. Ya, oknum anggota TNI. Kemungkinan bisa saja, karena itulah dalam perbincangan di Kompas TV sekian waktu silam saya sudah mengatakan paling tidak ada sekitar 4 klaster yang perlu ditelisik oleh pihak kepolisian untuk memastikan siapa perannya apa. Sehingga kemudian tidak bisa tentukan pasal apa yang dikenakan kepada mereka, bentuk pertanggungjawabannya seperti apa. Nah, pada sisi lain saya sudah sempat berbincang dengan kuasa hukum 4 orang warga yang disebut-sebut melakukan penculikan atau penjemputan paksa terhadap korban. Dari apa yang kami perbincangkan, terus terang saya belum menangkap adanya indikasi atau tanda-tanda bahwa oknum tersebut berkedudukan sebagai orang yang mengotaki, orang yang mendalami, orang yang paling punya kepentingan bagi peristiwa ini. Bahwa ada oknum yang terlibat, tampaknya sulit untuk disangkal. Tapi sekali lagi, kita ingin menempatkan oknum ini pada klaster yang mana? Kalau kita berasumsi atau menduga-duga, berspekulasi, bahwa mereka merupakan aktor, merupakan dalang, merupakan paling berkepentingan, maka semestinya di kepala mereka harus bisa dicek ada tidaknya target, insentif, sumber daya, dan risiko sebagai 4 elemen yang harus mereka kalkulasi sebelum melancarkan peristiwa ini. Kalau 4 unsur itu tidak tersedia di kepala mereka, maka sekali lagi saya terus terang tidak begitu yakin juga bahwa oknum-oknum tersebut bisa ditempatkan pada klaster pertama, yaitu sebagai pihak yang menjadi dalang atau pihak yang mengotaki atau pihak yang paling berkepentingan bagi terjadinya peristiwa ini. Oke, yang ingin saya tanyakan kemudian begini Pak Reza, ciri-ciri biasanya psikologisnya umumnya dari oknum anggota militer seperti oknum anggota TNI misalnya yang terlibat dalam kejahatan kekerasan seperti penculikan, pembunuhan, berdasarkan pengalaman Anda dalam kasus serupa bagaimana? Lazimnya perilaku pelanggaran aturan organisasi yang berlangsung di organisasi berseragam, katakanlah demikian. Paling tidak ada 2 faktor yang dominan. Pertama, adanya kepentingan-kepentingan pribadi yang muncul dan bertentangan atau bertolak belakang dengan kepentingan organisasi. Dan kedua adalah kontrol yang lemah. Kontrol yang tidak kuat terhadap mereka-mereka yang sudah punya kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan organisasi. Mungkin bisa diperluas juga. Kalau kita bayangkan bahwa peristiwa semacam ini artinya keterlibatan oknum itu berlangsung berulang dan tidak kunjung kemudian mendapatkan penindakan, baik itu misalnya sanksi etika atau sanksi pidana, maka patut bagi kita untuk menambahkan satu kemungkinan elemen lagi, satu kemungkinan faktor lagi, yaitu yang disediakan sebagai code of silence, kode senyap, bahwa sesama sejawat memang punya kecenderungan untuk menutup-nutupi kesalahan, bahkan kejahatan yang dilakukan oleh kolega mereka.
Sekali lagi, ini sifatnya spekulatif, tetapi paling tidak 3 kemungkinan itu yang barangkali juga bisa menjelaskan kenapa lagi-lagi ada keterlibatan oknum dalam peristiwa pidana. Kepentingan pribadi, kontrol yang lemah, dan kecenderungan kolega untuk menutup-nutupi kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh sesama mereka. Bagaimana dengan faktor psikologis dini seperti stres pasca trauma misalnya atau gangguan kepribadian antisosial? Apakah ini juga ada pengaruhnya terhadap profiling seorang oknum anggota TNI yang terlibat dalam kasus kejahatan? Ada banyak teori atau perspektif yang bisa kita letakkan di atas meja untuk menjelaskan mengapa ada orang yang melakukan perbuatan jahat. Ada yang melakukannya dilatar belakangi oleh motif emosional, ada yang dilatar belakangi oleh motif instrumental, ada juga yang diakibatkan akibat adanya gangguan-gangguan atau ketidakstabilan dari sisi mental. Ada sangat banyak sekali teori tentang hal itu. Tetapi bagi saya pribadi, karena saya bukan orang psikologi klinis, saya adalah orang psikologi forensik, sesungguhnya saya ingin mencoba mengesampingkan segala macam diagnosis kah atau penjelasan-penjelasan spekulatif kah itu yang justru bisa menjadi celah hukum bagi pelaku pidana untuk lolos dari jerat hukum. Jadi saya menghindari anggapan ada pelaku pidana yang mengalami stres hebat, mengalami trauma, mengalami gangguan jiwa, ataupun sekali lagi sebutan-sebutan lainnya yang sadar tidak sadar justru bisa memberikan peringanan sanksi atau bahkan pembebasan sanksi pidana dari mereka. Oke, saya ingin beranjak kepada keterkaitan satu sama lain tersangka termasuk dugaan keterlibatan oknum anggota TNI ini. Apakah menurut Anda mereka ini saling kenal termasuk dengan 4 yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh polisi sebagai dalang utama dalam kasus pembunuhan ini? Mengacu pada informasi yang saya peroleh langsung dari kuasa hukum mereka-mereka yang melakukan penculikan atau penjemputan paksa itu, dari orang-orang yang melakukan penculikan itu yang mengenal oknum tersebut hanya 1. Selebihnya tidak kenal, tapi mengikuti apa yang kemudian diperintahkan oleh teman mereka yang 1 itu, yang mengenal oknum tersebut. Oke, baik. Nah, dari perspektif psikologi forensik, Pak Reza, apa kemungkinan profil psikologis seorang dalang yang diduga dalang ya oleh polisi, ada 4 orang ini, dan juga diduga sekarang ada keterlibatan anggota TNI juga yang berprofesi sebagai anggota TNI. Apakah mereka punya pola perencanaan yang matang biasanya atau lebih tidak terorganisir sebenarnya? Kalau kita sebut dalang, berarti kita bisa pakai asumsi bahwa ini merupakan kejahatan berencana. Berarti dalang adalah pihak yang membangun perencanaan itu. Dalam sekian banyak kasus, selalu saya katakan, pembuktian apakah seseorang memiliki rencana atau tidak, berarti menjadi dalang atau bukan, adalah ketika otoritas penegakan hukum berhasil membuktikan adanya 4 unsur di kepala yang bersangkutan. Tadi sempat saya sebut, sekarang saya elaborasi. Yang pertama yaitu target, bahwa sang dalang ini sudah menentukan bahwa aksi kejahatan tersebut akan mengincar individu tertentu. Jadi tidak ada kemudian ruang bagi misalnya salah tangkap, salah culik, salah bunuh, dan seterusnya. Yang kedua, insentif, bahwa sang dalang sudah memiliki kalkulasi manfaat apa yang akan dia peroleh dari aksi pidana tersebut. Sudah barang tentu, hitung-hitungannya adalah manfaat yang diperoleh haruslah lebih tinggi atau lebih besar daripada cost, daripada biaya yang harus dia tanggung bagi berlangsungnya peristiwa tersebut. Yang ketiga adalah sumber daya. Sang dalang ini menentukan siapa saja yang harus saya libatkan, pada jam berapa operasi harus dilakukan, di tempat seperti apa penculikan harus dilakukan, bagaimana cara mengorganisasi semua pihak agar kemudian sinkron satu sama lain. Itu menyangkut tentang sumber daya atau instrumen kejahatan. Dan yang keempat adalah resiko, bahwa sang dalang juga sudah berpikir ini merupakan aksi berbahaya, sehingga sudah harus dipikirkan sejak dini bagaimana menanggulangi resiko yang bisa datang belakangan agar mereka tidak diseret ke pertanggungjawaban pidana. Nah, sekali lagi, kalau 4 unsur atau 4 elemen itu berhasil dibuktikan ada di kepala sang dalang sebelum operasi jahat ini berlangsung, dan sifatnya kumulatif, artinya seluruh elemen tadi tersedia secara utuh, maka hitung-hitungan di atas kertas itulah sang dalang. Oke, selanjutnya saya ingin juga bertanya, apakah ada pola psikologis
seperti white collar criminal atau rasionalisasi moral yang sering muncul pada dalam kejahatan ekonomi yang berujung pada kekerasan seperti dalam kasus ini? Sulit dielakkan ya, karena korban adalah orang yang bekerja di sektor perbankan, ditambah lagi ternyata ada sekian banyak orang yang dilibatkan dalam aksi kejahatan ini, maka memang bisa kita bayangkan betapa kejahatan yang satu ini atau peristiwa yang satu ini membutuhkan kos atau membutuhkan biaya tinggi. Nah, kalau kemudian kita sepakat bahwa ini merupakan kejahatan yang membutuhkan biaya tinggi, maka masuk akal pula kalau kita menganggap ini merupakan salah satu bentuk kejahatan kerah putih, white collar crime. Oke. Dan melihat anatomy of crime dari kasus ini, Pak Reza, kalau melihat adanya dugaan keterlibatan oknum anggota TNI, apakah bisa saja oknum anggota TNI ini menjadi dirigen dari semua semua orang yang terlibat dalam kasus ini? Ada 15 orang sejauh ini. Sekali lagi, segala kemungkinan itu bisa saja. Proses investigasi akan menempatkan siapa melakukan apa, dikenakan pasal berapa. Tadi saya katakan, untuk memastikan apakah seseorang atau beberapa orang masuk dalam klaster pertama, yaitu orang yang mendalangi, orang yang mengotaki, orang yang mengorkestrasi, orang yang paling punya kepentingan bagi terjadinya suatu peristiwa kejahatan, harus dibuktikan adanya 4 elemen: target, insentif, sumber daya, dan resiko. Oke, terakhir singkat saja Pak Reza, kalau melihat profil dari para tersangka dalam kasus ini, kira-kira menurut Anda seorang anggota TNI melakukan tindakan kejahatan, apakah ini bisa juga berpengaruh dalam perspektif psikolog forensik terhadap institusi yang bersangkutan? Ya, tentu saja bahwa kemudian masyarakat akan melakukan overgeneralisasi atau bahkan gross generalization, yaitu penarikan simpulan secara berlebihan bahwa apa yang dilakukan oleh oknum dianggap sebagai merupakan perbuatan organisasi. Penghakimi itu sangat-sangat biasa terjadi karena kecenderungan manusia memang menutup celah-celah dalam proses berpikir dengan cara misalnya salah satunya adalah overgeneralisasi seperti saya katakan tadi. Tapi saya terus terang ingin memberikan garis bawah bahwa saya yakin betul tidak mungkin ini dilakukan oleh organisasi. Ini tanda petik sebatas dilakukan oleh oknum, sehingga pertanggungjawaban yang kita tagih adalah kepada oknum yang bersangkutan. Baik, terima kasih perspektifnya Pak Reza Indragiri, psikolog forensik, telah berbagi perspektif di Kompas Petang. Sampai jumpa lagi, sehat selalu Pak. Terima kasih.